Nah, di sini akan melanjutkan tentang review arkeologi sebagai suatu pengantar. Bab 2. Sejarah. Berikut adalah review untuk bab 2 perkembangan ilmu arkeologi. Bagian A, sejarah lahirnya arkeologi, dari buku Arkeologi sebagai suatu pengantar. Bab 2, sejarah lahirnya arkeologi. Buku Arkeologi sebagai suatu pengantar. Bagian A, sejarah lahirnya arkeologi. Bagian ini mengupas tentang asal-usul ilmu arkeologi sebagai suatu disiplin ilmiah. Penulis memaparkan bahwa meskipun minat terhadap peninggalan masa lalu sudah ada sejak zaman kuno, arkeologi sebagai ilmu baru perkembangan pada abad ke-18 dan 19 seiring dengan munculnya metode ilmiah dan sistematis dalam penggalian serta dokumentasi artefak. Dalam sejarah arkeologi, awal sering dilakukan oleh kolektor, bangsawan, atau petualangan yang tertarik pada benda-benda kuno seperti dari Mesir, Yunani, atau Romawi. Aktivitas ini cenderung bersifat antiquarian, yaitu mengumpulkan artefak tanpa metode ilmiah yang tepat. Baru kemudian melalui perkembangan ilmu geologi evolusioner, misalnya teori Darwin, dan kronologi stratigrafis, arkeologi mulai diterima sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Perkembangan ini juga didorong oleh penemuan besar seperti situs Pompei dan penemuan alat-alat batu yang menunjukkan keberadaan manusia purba. Hal ini memunculkan pertanyaan baru tentang asal-usul manusia dan peradaban yang kemudian dijawab melalui pendekatan arkeologis. Fokus utama peralihan dari kegiatan pengumpulan benda kuno ke penelitian ilmiah. Pengaruh ilmu geologi, paleontologi, biologi, evolusi terhadap lahirnya arkeologi. Penekanan bahwa arkeologi modern menekankan pada konteks benda tinggalan, bukan hanya nilai estetik atau ekonomisnya. Perkembangan institusi pendidikan arkeologi mulai abad ke-19 khususnya di Eropa. Analisis dan penilaian. Bagian ini memberikan pemahaman rakyat mengenai bagaimana arkeologi berubah dari aktivitas hobi para elit menjadi disiplin ilmu yang diakui secara akademik. Penulis mampu menunjukkan evolusi pemikiran dan pendekatan metodologis dalam arkeologi secara runtun dan mudah dipahami. Namun, pembahasan masih berfokus pada perkembangan arkeologi di dunia barat, khususnya Eropa. Kurang diberikan perhatian pada bagaimana arkeologi perkembangan di wilayah lain seperti Asia, termasuk Indonesia, yang justru memiliki kekayaan arkeologis luar biasa. Kelebihannya menyediakan kerangka historis yang jelas tentang evolusi arkeologi, menggambarkan transisi dari kegiatan antiquarian ke metode ilmiah, memberi konteks pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami masa lalu.
dan kekurangannya itu kurang membahas perkembangan arkeologi di luar Eropa. Minim ilustrasi atau contoh situs penting yang bisa memperkuat narasi. Tidak banyak menyebut tokoh-tokoh pelapor arkeologi secara mendalam. Kesimpulannya, bagian sejarah lahirnya arkeologi dari bab 2 buku arkeologi sebagai suatu pengantar menyajikan dasar pemahaman yang baik tentang bagaimana arkeologi muncul dan berkembang sebagai disiplin ilmiah. Penekanannya ya pada perubahan pendekatan dari pengumpulan benda kuno ke penelitian ilmiah menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana arkeologi modern bekerja saat ini. Meski masih fokus pada perkembangan di Eropa, bagian ini efektif sebagai pengantar. Oke, baiklah, sampai situ saja saya mereview buku. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerawat.